podcast Ngobrolin Bisnis. Dan aku DJ, aku Ais. Kali ini, di podcast kali ini kita bakal ngobrolin apa sih, J? Jadi kita tuh bakal ngebahas soal sesuatu yang sering kita temui sehari-hari, tapi gak semua orang paham sama proses bisnisnya. Jadi kebetulan kita tuh bakal kedatangan tamu spesial ya. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Daripada penasaran, mending kita langsung panggil tamunya. Nah, jadi kita udah bareng tamunya nih guys. Kira-kira siapa ya? Ada yang udah kenal belum sama teteh yang cantik satu ini di sini? Belum deh kayaknya ya. Coba boleh diperkenalkan teteh? Oke, pertama kali ini aku podcast. Perlu ya perkenalan. Oke, nama aku Selma. Cukup nama aja kan? Enggak dong. Apalagi? Alamat mungkin? Alamat aku di Cisantara. Teteh sebagai apa nih? Oke, di sini aku sebagai apa ya? Mungkin lebih tepatnya sebagai pengelola atau apa ya sebenarnya nggak tahu deh. Apa aja? Kegiatan teteh sehari-hari sekarang tuh apa sih? Aku ini sebagai ibu rumah tangga yang alhamdulillah dikaruniai anak 3. Dua cewek, 1 cowok, dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk mencari ilmu lagi. Aku sekarang kegiatannya lebih banyak di kampus sih. Keren banget ya, berarti bisa produktif sebagai ibu dan sebagai mahasiswa. Maka mahasiswa. Keren. Kalau boleh tahu, kuliahnya di mana? Oh, aku sekarang kuliah di Universitas Kuningan yang deket-deket aja sama rumah, biar bisa handle antara urusan di rumah dan di kampus. Loh, biar Ya, balance sesuai dengan jurusan aku ambil. Akuntansi. Soalnya akuntansi itu harus balance. betul banget. Nah, jadi kita kan tadi udah bahas kesibukan sehari-hari Teh Selma ini ya. Dari tadi tuh aku sama banget nih yang di samping aku tuh kira-kira apa sih Teh? Apa ya? Oke, aku kasih tahu ya. Ini tuh salah satu usaha aku sama suami aku yang sedang aku jalanin sih sekarang. Keren banget ya. Ya, supportnya. Terus kira-kira awalnya gimana sih Teteh bisa kepikiran gitu buat bangun bisnis ini? Awal mulanya sih, waduh, kalau ditanya awal mula kayak gimana itu prosesnya sangat panjang dan sangat rumit sih ya. Kayak aku cari poin-poin yang singkatnya aja deh. Awal mulanya itu emang suami udah terjun di dunia seperti ini. Cuman dulu suami itu jadi marketing dulu. Terus berjalannya waktu udah jadi marketing, nemu nih jalannya, ada kesempatan buat dia buka perumahan sendiri. Udah tahu ilmunya, udah tahu apa segala macem, dia nyoba untuk buka usaha ini sendiri. Kebetulan Allah juga ngasih jalan dan rezekinya mungkin ya. Mulainya usaha ini tuh nggak segampang ngebalikin telapak tangan kita ya. Prosesnya sangat panjang, rumit, dan penuh dengan tantangan. Kan Teteh tuh tahun ini tuh tadi bilang ya sulit banget. Nah, pasti ada dong tantangannya. Oh, banyak Tantangannya. Tantangannya yaitu mungkin salah satunya ngebangun kepercayaan sih. Ngebangun kepercayaan orang itu bagi kita sangat dikatakan sulit sih, emang sulit sih ya. Namanya kita kan beda nih sama yang jualan makanan dan jualan rumah. Jualan makanan kan langsung dikonsumsi kan, maksudnya enak apa enggaknya kita langsung bilang, terus ya gampang lah gitu kan. Tapi beda dengan jualan rumah kan semua orang juga apa ya istilahnya, rumah itu kan
segalanya lah. Tempat kita untuk pulang itu kan ya bukan pulang hanya untuk pergi dari bekerja pulang ke rumah, bukan kan, maksudnya tempat pulang itu kan semua kita kegiatan ada di rumah, berkumpul di rumah sama keluarga di rumah, ada acara kebanyakan di rumah. Nah itu sih salah satunya untuk ngebangun kepercayaan orang itu supaya orang itu bisa memilih tempat ini untuk sebagai tempat tinggalnya itu agak sangat tidak mudah sih. Itu sih salah satunya. Nah, tadi kan salah satu tantangan mereka tuh sulit banget ya membawa kepercayaan orang-orang buat ngambil perumahan gitu. Kira-kira ada nggak sih tips and trick dari kalian buat ngebangun kepercayaan dari konsumen gitu? Ya mungkin salah satu cara agar apa ya si konsumen itu ngasih kepercayaan ke kita, dimulai dengan kejujuran aja sih. Misalkan si konsumen ini kan belum tahu apa-apa ya, hanya sekedar apa maksudnya lihat dari promo atau di sosmed atau di brosur ya. Nah kita itu mengusahakan buat transparansi aja ke konsumen, misalkan dari dilihat dari apa si konsumen itu diajak survei ke lokasi, lihat bangunannya langsung, terus ya kita dampingin setiap prosesnya sampai dia yakin, ya baru kita terus dampingin sih. Itu sih salah satu caranya. Apalagi zaman sekarang ya banyak banget, bukan nggak semua sih ya, nggak merata, cuman ya ada aja developer yang kabur lah, yang proyeknya mangkrak lah. Itu kan kasihan ya konsumen-konsumen yang berharap kita punya hunian nyaman, tetapi ya malah ujungnya merugikan diri sendiri juga ya. Gitu sih. Jadi emang penting banget ya jujur di dunia bisnis. Penting banget sih, kejujuran itu nggak semua di bidang bisnis ya. Ya kan. Ya, apa yang dimulai dari kejujuran itu kan pasti berbuah hasilnya baik juga kan, ya gitu sih menurut aku. Nah kalau buat strategi marketing di bisnis ini tuh kira-kira gimana ya? Mungkin dulu kita seringnya door to door ya. Dimulai dari kita nyetak brosur, bagi-bagi brosur, pasang spanduk di tempat-tempat yang rame, kayak di pasar, terus di event-event yang ada acara itu kita selalu usahain buat sebar brosur. Terus semakin canggih di dunia digitalisasi ini, ya kita coba ngikutin ya, mulai dari pemasangan iklan di sosmed, terus itu sih di sosmed sih kayak di IG, di TikTok kita sering upload story, sama kita sering kasih info kok setiap bulannya kan kita pasti ada aja promonya, entah itu dari DP entah apa, itu pasti setiap bulannya pasti ada aja promo. Dan salah satunya ya itu di sosmed sih sekarang, mau nggak mau kan kita harus ngikut perkembangan zaman ya. Tapi nggak apa ya, maksudnya nggak menutup ini juga, brosur harus tersebar juga sih, nggak nunggu yang di plan terus ya gitu sih. Jadi turun lapangan jalan iya, gitu ya. iklan juga harus tetap ada kan, ya gitu sih. Ada baiknya juga sih di iklan kan. Udah sih gitu aja sih di iklan. Ya kan. Ada gak sih Teh tips buat kita nih kan sebagai mahasiswa ini tuh apa sih masuk gitu ke dalam bisnis perumahan? Ada gak tipsnya? Ada kok, kalau kalian mau ada kok. Nah, ada Kalau kalian mau ada kok. Biasanya kita mulai menjadi agen freelance sih biasanya, yang banyak developer banyak kok yang membuka agen freelance untuk kalian sebagai mahasiswa. Tahu kan freelance? Iya, tahu. Itu salah satu ininya, kita buka agen freelance. Biasanya di situ kan mahasiswa banyak nih gabung
terus mereka membangun jaringan gitu kan sama teman-temannya, ini loh. Nah, kalian kalau mau ikut gabung ke agen freelance itu bisa banget. Kalau kalian mau ikut belajar, terus lihat lokasi langsung atau terjun ke lapangan kesehariannya gimana, itu kalau kalian mau ya itu bisa aja sih. Salah satunya itu sih freelance. Kira-kira buat benefitnya kira-kira apa ya? Nah itu dia, kalau ditanya benefitnya itu kalau kalian dapat nih, kalian dapat nih hasil dari penjualan yang kalian usahain itu, untungnya pasti lumayan banget sih untuk ngopi-ngopi cantik. Gitu sih. Nah, ngomongin freelance nih ya, Ya. aku juga sebenarnya punya pengalaman ya dari kakak aku soal freelance perumahan ini. Jadi waktu itu tuh kakak aku sempat nawarin kayak, kamu mau uang nggak? Mau lah, aku jawab mau, siapa sih yang gak mau uang kan? Terus dia bilang, nih coba tawarin perumahan ini, kamu share lah di IG, di TikTok atau di status WhatsApp. Nah aku waktu itu aku share lah di IG, terus di WhatsApp, dan kebetulan ada nih yang komen kayak, ini lokasinya di mana? Terus Ya itu kan bagus. Ya kan itu salah satu bentuk promosi yang buat ngasih tahu nih, ini ada perumahan di sini, otomatis yang tertarik kan pasti pengen tahu gitu kan. Cuma sekedar untuk tanya-tanya pun juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi kayak ya udah Jadi efeknya bagus kan, berarti si konsumen itu tahu nih ada perumahan di sini gitu kan. Dengan kamu mengupload atau ini di iklan kan pasti konsumen, para calon konsumen tahu emang di sini ada perumahan ya gitu kan. Pasti ada aja kan yang tertarik buat nanya. Nah apalagi ada yang komen, nah itu kesempatan banget sih. Maksudnya kan nggak semua iklan kita pasang iklan pasti semua feedbacknya atau komenannya yang suka itu kan banyak, nggak juga kan. Dari tadi kan kalian ngebahas nih freelance. Kali ini aku mau nyoba nawarin deh. Kan kata Liv tadi, apa ada peluang lah ya istilahnya, apa ada peluang buat kalian sebagai mahasiswa terjun dalam bisnis ini nih, usaha ini. Boleh banget, kalian boleh bergabung, boleh gabung. Mau. Oke, jadi kalau mau tinggal gas aja tinggal action aja. Kamu kan udah punya link, maksudnya udah punya Pengalaman gitu sebenarnya. udah punya pengalaman, terus tinggal jalanin aja, tinggal ganti aja kan sebelumnya perumahan yang lain ya. Nah sekarang kalau kamu mau freelance, ya tinggal masukin aja nih personal agency. Boleh banget. Kamu kan udah punya sosmed, Instagram, terus TikTok yang banyak followersnya, itu boleh kok dicoba. Nah, terus buat kamu Tapi aku agak bingung sih teh ya mau ikut, mungkin nggak tahu mau gabung atau enggak ya. Jadi masih bimbang gitu. Mungkin harus di forum gitu ya. mungkin ya harus ya. Sampai istihoroh dulu gitu ya. Ya itu tergantung, balik lagi sih ke masing-masing minatnya gimana ya. Kalau mau kata Jeje kan mau ya udah tinggal gas aja, tinggal ngejalanin aja. Kalau Is mau mungkin dipikirin dulu ya. Tapi ya aku kasih tau aja sih, ini kalau bagus untuk kalian mahasiswa, apalagi kalau misalkan kita dapat rezeki nih dari usaha ini, wah itu pasti Lumayan kan buat lumayan banget. belajar. Lumayan banget. Oke, mungkin cukup sekian ya obrolan kita di podcast kali ini. Makasih buat Teteh yang udah sharing Terima kasih juga. pengalamannya. Sangat bermanfaat banget ya. Oke guys, stay tune di podcast kita kedua ya. Mungkin bakal ada obrolan yang menarik ya di podcast yang kedua. Lebih seru. Jadi saksikan aja guys. Makasih ya yang udah nonton. Bye bye.